Nah, kalau ada agama, ada pemahaman agama yang membuat pemeluknya menderita, maka pemahaman agama ini sudah gagal sejak awal. Karena pada dasarnya inti dari agama adalah membebaskan manusia dari penderitaan. Dan pada akhirnya pemahaman yang membuat belenggu, membuat penderitaan akan ditinggalkan oleh arus sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Mudhofir Abdullah Official. Kali ini saya akan membawakan topik tentang agama yang membebaskan dari penderitaan. Nah, kalau ada agama, ada pemahaman agama yang membuat pemeluknya menderita, maka pemahaman agama ini sudah gagal sejak awal. Karena pada dasarnya inti dari agama adalah membebaskan manusia dari penderitaan. Jadi ada doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina, ya Tuhan kami, atina, berikanlah kami, fid dunya hasanah, di dunia kebahagiaan, wa fil akhirati hasanah, dan kebahagiaan di akhirat, wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Nah, konsep kebahagiaan, konsep bebas dari api neraka pada dasarnya adalah inti dari agama, yakni membebaskan manusia dari penderitaan. Dalam kepercayaan Hindu misalnya dikenal istilah nirwana, yakni bebas dari penderitaan, sehingga nirwana bisa disebut sebagai surga. Artinya apa? Puncak kebahagiaan tertinggi dari kehidupan adalah jika tidak ada penderitaan. Karena itu beragama yang membebaskan manusia dari penderitaan itulah kunci dari pemahaman agama yang benar. Karena itu jika ada pemahaman yang membuat pemeluknya menderita atau membuat yang berbeda dari agama atau pemahaman agama yang bersangkutan itu menderita, maka agama semacam ini, pemahaman agama semacam ini gagal sejak dari akarnya. Karena itulah tepat sekali di dalam Islam doa sapu jagat yang juga tertera di dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita sakit gigi saja, kalau kita sakit perut saja, kita sesak napas, yang dibayangkan dalam pikiran adalah bagaimana secepatnya penderitaan itu hilang dari tubuh kita. Itu sesungguhnya kebahagiaan adalah pusat dari pencarian dan tujuan beragama. Jadi kalau agama-agama mengajarkan penderitaan bagi dirinya atau penderitaan bagi yang lainnya, maka kegagalan pemahaman ini harus dikoreksi secara cepat. Nah, baru-baru ini kita menyaksikan bagaimana Taliban di Afghanistan itu membuat perempuan-perempuan takut, membuat yang berbeda dari pemahaman Taliban itu takut sehingga berlomba-lomba melarikan diri keluar Afghanistan. Ada banyak berita
banyak kesaksian bahwa Taliban tidak pandang bulu akan menyiksa, menghukum yang dianggap oleh pemahaman Taliban melanggar syariah. Perempuan-perempuan tidak boleh bekerja, perempuan-perempuan harus menutup burqa, dan seterusnya. Hak-hak perempuan teramputasi oleh pemahaman Taliban. Nah, ini kan harus dikoreksi. Benarkah Islam itu mengharamkan wanita bekerja? Apakah syariah mengharuskan menutup burqa? Inilah yang kami bahas dalam hal ini. Jika itu membuat perempuan menderita karena tidak memiliki kebebasan untuk mencari nafkah, dia hanya di rumah saja, maka pemahaman semacam ini sudah membuat perempuan-perempuan ketakutan, tidak bahagia, dia berada dalam penderitaan. Madhab semacam ini harus dikoreksi dari akar-akarnya. Dan pada akhirnya pemahaman yang membuat belenggu, membuat penderitaan akan ditinggalkan oleh arus sejarah. Pemahaman keagamaan yang kaku pada dasarnya secara perlahan ditinggalkan oleh sejarah, dan manusia memahami ulang bahwa penderitaan yang disebabkan oleh pemahaman dari ayat-ayat yang dipahami secara keliru, maka ini tidak berhasil menciptakan kebahagiaan, masyarakat yang damai, masyarakat yang solid untuk menciptakan perdamaian, menciptakan solidaritas berdasarkan aspek-aspek kemanusiaan. Karena itulah teologi yang membebaskan manusia dari penderitaan punya masa depan, dan ini yang harus dikembangkan oleh ajaran-ajaran agama dengan idiom-idiom kemanusiaan, idiom-idiom ilmu pengetahuan, dan idiom-idiom kerjasama yang bersifat universal. Kalau kita pelajari lebih dalam lagi, pada dasarnya orang beragama itu tidak hanya memahami ayat-ayat Al-Quran yang bersifat kauliyah. Ayat-ayat Al-Quran yang bersifat kauniyah, yakni alam semesta, ayat-ayat yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari, petir, kemudian angin yang berhembus, kecelakaan-kecelakaan, sakit, penderitaan, kebahagiaan yang dialami oleh manusia, itu adalah ayat-ayat yang terlihat, yang disebut sebagai ayat-ayat kauniyah. Tapi sesungguhnya ada dua ayat lain. Ada kitab suci yang berbentuk hati nurani, dan kitab suci yang berbentuk kearifan budaya-budaya manusia. Jadi kalau Muhammad Abduh itu punya dua istilah, yakni ayat kauliyah dan ayat kauniyah, maka ditambahkan dua kitab suci lainnya, yakni kitab suci hati nurani, kitab suci kearifan yang tumbuh dalam kehidupan manusia yang beradab. Jadi 4 kitab suci itu adalah satu kitab suci yang tertulis dalam agama-agama. Yang kedua, kitab suci alam semesta, termasuk sunnah-sunnahnya, hukum-hukum yang berlaku di dalamnya. Yang ketiga adalah kitab suci hati nurani, karena hati nurani tidak bisa berbohong, sehingga ada hadis yang mengatakan istafti qalbak, mintalah fatwa kepada hati nurani. Ini bukti bahwa hati nurani bisa menjadi kitab suci dalam tanda kutip. Dan yang keempat adalah kitab suci yang tumbuh dari kearifan-kearifan budaya, dari norma-norma luhur kehidupan nenek moyang kita.
Jadi kalau orang menolong yang sakit, tidak perlu bertanya agamanya apa. Kita menolong digerakkan oleh naluri kemanusiaan, naluri untuk menolong tanpa terkait dengan agama-agama yang akan ditolong. Kalau ada orang kecelakaan dan kita menolong, kita tidak perlu bertanya agamamu apa. Kalau agamanya berbeda dengan kita lalu kita tidak menolong, tidak demikian. Inilah kearifan-kearifan budaya universal, hati nurani sebagai kitab suci di samping ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah. Karena itu seorang teroris, saya yakin akan gagal melakukan pengeboman bom bunuh diri bila dia datang ke rumah sakit melihat penderitaan orang-orang yang sakit dan sekarat, atau orang-orang yang sedang menunggu di meja operasi, maka dia tidak akan melakukan pengeboman bunuh diri karena melihat bahwa betapa berharganya kehidupan. Karena itu jika ada orang yang melakukan bom bunuh diri, perlu ditanyakan apakah yang dipikirkan oleh dia. Jika seseorang lebih memilih kematian, maka pertanyaan adalah betapa buruknya kehidupan yang dia jalani. Hidup adalah begitu indah, sinar matahari yang menyinari setiap pagi, angin yang berhembus, keindahan alam semesta, keindahan kebaikan, semua itu menjadi indah bagi kehidupan. Karena itu jika orang memilih kematian, maka perlu dipertanyakan ada apa dengan pandangan dunianya. Inilah kemudian pemahaman yang benar tentang agama pada dasarnya adalah mengupayakan bebasnya manusia dari penderitaan, bukan justru menciptakan penderitaan bagi dirinya, bagi orang lain, dan seterusnya melalui pemahaman-pemahaman yang menyusahkan kehidupan, yang memisahkan persaudaraan universal. Inilah koreksi yang harus kita berikan kepada pemahaman-pemahaman agama radikal yang membuat orang lain menderita akibat pemahaman yang dibelenggu oleh keyakinan-keyakinan tertutup. Karena itu kita harus bersama-sama memberikan literasi yang benar tentang kearifan kehidupan, tentang maha luasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak ada satu ayat pun, satu perintah apapun, baik dari agama Islam maupun agama-agama yang lain, untuk melakukan atau menciptakan penderitaan-penderitaan. Justru kita dianjurkan untuk berdoa supaya kita bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Kenapa ini kita sampaikan? Karena banyak orang yang memahami agama sebagai sesuatu yang tertutup, seolah-olah firman-firman Tuhan itu tidak dikontekstualisasi. Pemahaman tekstual bisa sangat berbahaya jika dilepaskan dari konteks-konteks ayat itu, awal mula turun dan bagaimana pelaksanaannya dengan kondisi yang sangat berbeda. Itulah sebabnya pembaca-pembaca Al-Quran harus ditingkatkan level kecerdasannya, level literasinya, kemudian diluaskan hubungan-hubungan dia dengan 4 kitab suci yang telah kami sebutkan sebelumnya. Karena itu kalau kita buntu ketika memahami Al-Quran,
coba rujuklah kepada kitab suci alam semesta. Jika alam semesta tidak kita temukan karena keterbatasan indera kita, rujuklah kitab suci hati nurani, rujuklah kitab suci kearifan yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau 4 kitab suci itu kita rujuk, maka kita akan tampil sebagai manusia yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami hanya mengutus kamu, tidaklah mengutus kamu ya Muhammad, kecuali engkau menjadi rahmat bagi seluruh alam. Rahmat bagi seluruh alam adalah bagaimana memerankan peran-peran sosial yang lebih bermanfaat bagi semuanya, bersifat adil terhadap semuanya, dan menerapkan, mengimplementasikan ajaran rahmat dalam arti yang sesungguhnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.